Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Alhamdulillah, kita ketemu lagi sahabat Sehat Nabawi. Nah, dalam bab tentang pola makan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Nah, yang lalu kita pernah membahas tentang sarapan, ya, walaupun kita kaitkan dengan kearifan lokal atau kebiasaan masyarakat Indonesia khususnya, tapi di sini menjelaskan tentang waktu dan adab. Nah, kali ini kita membahas tentang salah satunya adalah makan malam. Nah, makan malam yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, ya, salah satunya adalah Rasulullah SAW menyukai makan atau sayur labu. Labu atau yang biasa kalau masyarakat Indonesia mengenal dengan walu kuning, ya, walu kuning. Nah, itu satu keluarga dari labu-labuan. Nah, walu kuning, beberapa riwayat yang mengatakan Rasulullah pernah mengatakan kepada istri beliau, sahabat Sehat Nabawi, ini perlu dipahami. Apa katanya? Wahai Aisyah, buatlah sup atau sayur labu dan perbanyaklah labunya, karena sungguh labu itu bisa mengatasi kesedihan. Nah, bahasa Nabi, sahabat Sehat Nabawi, tentang mengatasi kesedihan, dan kesedihan ini salah satunya sebenarnya berkaitan, salah satunya tentang pencernaan, sahabat Sehat Nabawi. Nah, makanya biasanya walu atau labu ini yang paling maksimal, nah, terutama nih sahabat Sehat Nabawi untuk penderita jantung koroner, ya, untuk penderita diabetes. Nah, ini sebaiknya bisa dikonsumsi ketika malam hari, jadi sebagai pengganti makan. Jadi malam hari itu tidak perlu makan yang berat, sahabat Sehat Nabawi. Dan Nabi juga menganjurkan kepada kita pada malam hari itu mengurangi banyak mengkonsumsi buah, ya, maka makan berat kita bisa diganti dengan labu atau walu. Nah, labu di sini dia memiliki sifat yang dingin, ya, jadi sifat yang dingin ini sangat baik sekali buat seluruh organ. Jadi menenteramkan, nanti ketika kita tidur, tidurnya nyaman insya Allah, sahabat Sehat Nabawi. Jadi tidur kita tidak gelisah. Nah, maka sekian banyak dalil di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis sahih yang mengangkat tentang labu dan manfaat labu. Ya, jadi ketika pencernaan kita baik, malam hari ini sebenarnya ada sumber penyakit. Makanya Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita beberapa bab tentang lapisan atau penjagaan. Salah satunya tentang manfaat dari sholat malam. Nah, tujuan manfaat sholat malam itu sebenarnya, sahabat Sehat Nabawi, selain mempertebal keimanan kita kepada Allah, yang menguatkan rasa cinta kita kepada Allah, tapi sebenarnya adalah menghancurkan sisa makanan, yang menghancurkan sisa makanan yang kita makan di malam hari. Nah, terutama makan makanan berat, sahabat Sehat Nabawi. Maka kadang tanpa kita sadari, kalau kita makan terlalu banyak di malam hari, biasa sulit sholat malam. Nah, maka sekarang kalau kita bicara tentang sehat, nah, maka coba malam hari kita mulai merubah, ya, kita buat tentang pola hidup sehat. Nah, maka malam harinya kita cukup memakan labu atau walu, ya, atau dengan gandum, silakan, boleh gandum dengan susu, atau makan pisang. Tapi yang memang lebih mendinginkan itu adalah labu, karena sekian banyak dalil tentang labu itu sendiri atau walu. Nah, di sini ada di depan kita, sahabat Sehat Nabawi, ini salah satu sayur bening labu, ya, atau walu kuning, ya. Jadi kita bisa mengkonsumsi. Kenapa kita buat bening? Di Indonesia biasa dengan kolak, Ustadz. Bagaimana dengan kolak labu? Ya, kolak di sini kita akan sangat berbahaya. Itu salah satunya adalah santannya ketika di malam hari. Untuk menghancurkan santan pada malam hari ini butuh waktu yang cukup panjang, dan akhirnya nanti tidur kita tidak berkualitas, sahabat Sehat Nabawi. Ya, kolesterol banyak yang mengikat, akhirnya menumpuk penyakit-penyakit. Nah, makanya kita ganti di sini dengan sayur bening, ya, sayur bening atau sup labu, ya. Jadi mana yang nyaman buat Sehat Nabawi, tapi yang pasti di malam hari Rasulullah mengurangi makan yang berat. Di malam hari Rasulullah mengurangi mengkonsumsi buah, ya. Maka Nabi mengkonsumsi sesuatu makanan yang memiliki karakter dan sifat yang dingin, ya. Jadi labu ini luar biasa, di Indonesia sangat banyak, ya. Bahkan beberapa penelitian labu ini juga biasa digantikan sebagai pengganti cairan. Jadi sahabat Sehat Nabawi, jangan sia-siakan labu atau walu yang ada di sekitar kita, ya, atau yang ada di pasar. Kalau kita membeli, kadang kita menganggap remeh. Nah, ini di beberapa tempat ini dijadikan sebagai cairan infus, ya, sebagai pengganti cairan kita.
Ya, jadi orang yang sakit, panas tinggi, ya itu biasa bisa didinginkan dengan labu. Mah kronis, nah ini bisa diatasi dengan labu. Ya tadi kita sudah bahas tentang fungsi jantung, ini bisa diatasi dengan labu. Ya fungsi ginjal, diabetes, nah memperbaiki tentang pencernaan sebagai detoksifikasi, ini bisa diatasi dengan labu. Jadi labu insya Allah bisa menjadi satu alternatif dalam kehidupan kita sebagai obat yang ada di sekitar kita dan obat yang berdasar dengan wahyu. Sekali lagi sahabat Sehat Nabawi, nah perbaikin pola makan kita. Tapi jangan lupa juga ketika kita sudah paham labu, kita lapar, kita makan terus, ingat adabnya. Kita ingatkan lagi, salah satunya membaca doa sebelum makan. Dan kalau bisa makan dalam keadaan duduk sahabat Sehat Nabawi, dan tidak menggunakan tangan kiri, menggunakan tangan kanan, karena memang sunnah Rasulullah. Jadi jangan kita mengkonsumsi labu, labunya sunnah tapi adabnya tidak baik. Ya, segala sesuatu itu kita lihat dari adabnya. Allah akan memberikan manfaat itu ketika adabnya itu baik dan sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Nah sekali lagi sahabat Sehat Nabawi, perbaikin pola hidup kita, pola makan kita, karena ini adalah aset yang terbesar bagi kita. Afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.